Shalom kekasih muria dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama dengan saya Salsa, masih di Sudut GKMI. Kali ini spesial, saya akan mengundang satu anak muda, keren banget. Kalau biasanya yang diundang bapak-bapak, kali ini yang dipanggil noni-noni ya. Dan ini spesial sekali, saya mengundang jauh-jauh dari Jakarta. Dia adalah kepalanya dari Berita GKMI. Please welcome Jen Alena. Hai Jen. Oh, Nah, senang banget ya akhirnya bisa ketemu. Ini saya juga baru pertama kali ketemu sama Jen. Dan ternyata this so young. So young dan wow luar biasa sekali kamu sudah bisa menghandle sebuah unit di bawah sinode di usia yang sangat muda. It's so brilliant ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang berita GKMI. Untuk kekasih muria dimanapun Anda berada, penonton setia, jemaat yang lagi nonton YouTube ini, mungkin uh, beberapa udah familiar lah ya sama berita GKMI. Tapi ada juga yang nggak familiar. Terangin dong Jen, berita GKMI itu apa? jadi berita GKMI sebenarnya sudah ada semenjak lama, sudah berpuluh tahun yang lalu, yaitu majalah berita GKMI. Jadi Mhm, berisikan be- berita-berita mengenai kegiatan-kegiatan mhm, di GKMI, ada juga mengenai kesaksian dari jemaat-jemaat, mhm. dari firman Tuhan, tapi memang majalah ini dibentuk untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di GGKMI ke sesama jemaat GGKMI begitu. Oke. Jadi ini sebetulnya eh kalau zaman dulu media bentuknya tuh majalah gitu ya. Masih dibukukan. Dan saya sih mungkin nih kalau yang udah senior-senior udah familiar banget deh. Jadi semua tuh pasti udah berlangganan berita GKMI. Nah, seperti yang tadi diceritain sama Jen, isinya kan semua tentang activity, kegiatan, semua yang diliput gitu kan ya. Nah, sekarang kan semua udah berubah, udah nggak handbook lagi, udah nggak pegang buku lagi, tapi juga ada buku-buku digital. Apakah berita GKMI juga mulai mengupgrade diri nih sama hal-hal yang baru, misalnya kayak bikinnya majalahnya jadi digital, kemudian mensosialisasikan banyak hal atau menginformasikan banyak hal dalam bentuk yang lain, misalnya audiovisual dan lain sebagainya. Ya, jadi selain majalah yang memang masih menjadi format utama kita, kita Mhm, juga memiliki akun YouTube mhm, dengan video-video mhm, video-video mengenai kegiatan di GKMI ataupun misalkan ada pengumuman dari Sinode GKMI yang ini oke. disampaikan ke jemaat. Mhm, Lalu kita juga memiliki akun sosial media di Instagram dan Facebook. mhm, mhm, Itu lebih untuk mempromosikan artikel-artikel yang kita miliki. mhm. Dan juga kita baru-baru ini mempublish artikel-artikel kita di website berita gkmi.org. Oh, jadi kalian udah punya website sendiri ini ya, terpisah ya. Ya, jadi Wah, artikelnya sekarang sudah bisa dibaca online. oke, jadi ini upgrade ya, skillnya udah mulai meningkat. Karena memang mengikuti perubahan zaman sekarang itu semua udah banyak berubah ya, semua harus bisa ada di dalam genggaman tangan ya. Betul. Nah, jadi apakah apa berita GKMI juga punya yang versi voice gitu? Dan, oh, versi voice kebetulan kita belum punya. Kalau misalkan Mhm, seperti podcast gitu ya, mhm, mhm. kita belum meranah ke sana. Oke, oh ini berarti itu kalau gitu kita kerjasama deh, Jen. Jadi berita GKMI berpartner gitu kan ya sama eh, Radio Muria. Nah, kita ngomongin juga tentang tantangan nih. Anak-anak muda di zaman sekarang semua udah multimedia. Ada tantangan terberat nggak sih Jen untuk bawa berita GKMI ini tetap eksis? Sebenarnya tantangannya sangat berat Mhm, karena kita yang tadinya majalah cetak itu
untuk di zaman sekarang sudah ketinggalan ya. Mm-mm. Oh, Anak-anak gede di ongkos juga ya? betul besar di ongkos dan juga minatnya berkurang karena anak-anak muda zaman sekarang ya seperti yang kita ketahui lebih suka nonton video atau nonton reels di Instagram. Mhm. Jadi kita memang telat dan kita mau mengikuti perkembangan zaman itu untuk lebih memfokuskan activity-nya pada online ya dari Mhm. Mhm. website juga dari nanti sosial media terus mungkin mau memproduksi lebih banyak video atau beritanya dalam bentuk video seperti itu. Oke. Eh, buat kamu sendiri, Jen, dulu kenapa akhirnya kok mau gitu? Bukan hanya karena dipilih kan, tetapi why? Ada nggak sih alasan buat kamu secara pribadi? Kenapa ya akhirnya oke deh aku mau ambil pelayanan ini? Eh, Sebenarnya dari aku sendiri lebih ke pelayanannya yang datang ke aku sih dibanding aku Hmm. cari Mhm. pelayanan ini yang datang ke aku begitu. Mhm. Terus pada saat Oh. itu nama aku juga baru selesai studi, Mhm. eh, belum mendapatkan pekerjaan lagi di Indonesia. Mhm. Jadi ada pelayanan ini ya aku ambil juga untuk mengisi waktu dan Mhm. awalnya karena mungkin pelayanan ini datang ke aku karena awalnya aku suka baca begitu. Oke. Walaupun tidak punya background di majalah dan Mhm. di bidang majalah ini, cuma Mhm. mungkin karena dianggap aku suka baca buku, eh, udah ada kesamaan gitu ya. Yang Mhm. itu kan juga membaca seperti itu. Mhm. Mhm. Karena dulu aku juga tahu berita GKMI, tapi tidak membacanya secara aktif. Mhm. Nah, pelayanan ini datang ke aku, dan aku jadi lebih banyak membaca, jadi menambah wawasan juga mengenai GKMI. Mhm. Tadinya aku berpikir bahwa GKMI tempat aku berada, yaitu Mhm. Mhm. Alhamdulillah itu udah paling top, Mhm. tapi sebenarnya tidak gitu. Mhm. Mhm. GKMI itu lebih luas dari itu, dan masing-masing GKMI memiliki ciri khasnya sendiri. Yes, betul. Jadi kalau dari aku sendiri ya eh, pelayanan yang menambah wawasan gitu. Mhm. Dan Mhm. Oke, dari cerita kamu kayak yang tadi kamu sempat omongin, aku membayangkan bahwa itu sama seperti aku sekian tahun yang lalu ketika dilempar ke sinode gitu ya, dan bekerja di sinode. Bayangannya pasti punya sesuatu yang eh, menantang karena di luar apa, kadang di luar bidang ya, bidangnya kamu sama apa yang sekarang kamu jalani kan beda kan. Betul. Nah, jadi setelah kamu mencari tahu nih Jen, ketemu oh ya ternyata GKMI itu banyak dan beragam. Ada nggak sih pengalaman yang menarik yang justru kamu dapatkan dalam proses kamu membawa berita GKMI ini terkait dengan gereja-gereja lokal yang oh ternyata kayak gini ya, oh ternyata kayak gini ya gitu. mungkin bahwa majalah ini tuh sangat dicintai oleh jemaat GKM. Hmm. Walaupun peminatnya itu berkurang, Mhm. tapi eh, banyak jemaat juga sangat terberkati dari majalah ini. Hmm. Hmm. Sama yang kaum-kaum senior. Ya. Salah satu yang bikin aku terus melanjutkan pelayanan ini itu adalah ketika mendengar dari pembaca-pembaca senior bahwa mereka sangat terberkati, apalagi mereka yang sudah tidak sudah pensiun dan Hmm. kebanyakan hanya di rumah membaca berita gaming ini mengisi waktu mereka dan Hmm. menyehatkan jiwa gitu ya bisa dibilang. Hmm. Jadi Ya. salah satu pendorong aku melanjutkan pelayanan ini itu sih, Hmm. bahwa majalah ini sangat dicintai dan semua sepakat harus tetap ada gitu. Hmm. Hmm. Oke, nah kalau misalnya ini kan selama ini yang aku tahu reporternya selalu Korean.
Betul. Apakah kamu punya juga nih reporter-reporter lain selain Korean? Kalau Korean kan memang stay ya di Sinode gitu kan ya. Tapi yang lain gimana nih, Jen? Apakah ada reporter-reporter muda lokal yang juga memberikan apa informasi ini tentang gereja-gereja mereka? Jadi kita punya reporternya ada satu lagi selain Mhm, Korean kita ada yang namanya Sheila atau dipanggil Echa. Dia mhm, di Solo. mhm, Mungkin di kalangan teman-teman yang lebih muda mungkin juga udah mulai banyak mengenal Echa. mhm, Selain dari reporter in-house kita mhm. juga memang kita menghimbau untuk siapapun yang suka menulis untuk menjadi reporter lokal kita. Wow, ini kesempatan nih buat Kekasih Muria juga ya, bisa ikut pelayanan bareng sama Berita GKMI, mau jadi reporter, tulis berita, boleh kan? Boleh, boleh. Mau tulis berita atau kesaksian pengalaman pribadi atau untuk pendeta-pendeta yang mau membagikan firman Tuhannya, itu semua kita open gitu. Kita malah menghimbau dan sudah banyak juga beberapa dari jemaat yang mengirimkan cerita-cerita mereka gitu, karya Hmm, hmm, mereka. hmm, Gitu. Jadi memang kita menghimbau untuk di masing-masing PGMW dan di masing-masing gereja untuk ada reporter lokalnya yang lebih tahu mengenai kegiatan gereja mereka masing-masing. hmm, hmm, hmm. Wah, seru ya, jadi memperingat pekerjaan Korean nih. Nah, kalau yang tadi kan kamu cerita bahwa banyak loh ya artikel-artikel yang sebetulnya masuk juga ya ke berita GKMI. Terus how sih kesulitannya untuk melakukan redaksional, kemudian setting ini dan itu, ya mana yang dirilis duluan, mana yang nanti belakangan. Itu dikerjakan kamu atau kamu punya tim juga sih? Jadi tim kita memang isinya eh, 4 orang. Hmm. 2 orang itu reporter, satunya Mhm. aku, dan satu lagi bagian administrasi. Mhm. Kita memang kecil. Mhm. eh, untuk bagian editornya kebanyakan aku yang kerjakan. Jadi memang Mhm. kita setiap bulannya ada tema yang mau Mhm. dibahas. Lalu kita mencari bahan-bahannya gitu. Mhm. Mhm. Mencari bahan, tapi juga dari materi yang kita terima, jika kita rasa cocok, maka Mhm. kita ikut terbitkan atau Mhm. misalkan mengenai berita-berita yang terkini gitu. Oke, oke. Nah, eh, jadi prosesnya lebih seperti itu. Nanti dari artikel yang masuk kita ulas kembali kalau misalkan perlu diperdalam atau sudah oke begitu. Mhm. Nah, tapi juga kalau misalkan penulis-penulis Mhm. ini mengalami kesulitan untuk menulis, mereka ingin menceritakan cerita mereka tapi kesulitan, bisa juga nanti dibantu oleh reporter kami gitu. Mhm. Bantu Mhm. tulis atau dibantu berpikir lebih dalam bagaimana Oke. pasnya lebih dalam begitu. Wah, ini bagus banget nih ya buat kalian yang lagi belajar-belajar, pengen belajar-belajar menulis. Dulu tuh saya juga nggak pintar-pintar nulis tuh. Tapi gara-gara terjebak situasi pandemik, akhirnya mau nggak mau belajar kan ya, menulis, bikin skrip, bikin tulisan, ya. Jadi membayangkan situasi redaksionalnya. Tadi makanya kenapa aku bertanya tentang editorialnya, redaksionalnya kayak apa, siapa yang kerjain gitu. Karena memang proses itu kan menguras tenaga ya, Betul. memilih kata yang tepat dan lain sebagainya. Jadi ini juga bagus ya, karena kalau misalnya kita bisa menuliskan sesuatu, ini juga bisa, aku tuh kayak membayangkannya ketika kita menulis itu meluruskan apa pola pikir kita, alur berpikir kita. Betul. Dan ini menarik ya. Jadi untuk Kekasih Muria, lagi-lagi dihimbau ya, Jen membuka kesempatan. Betul. Kita akan selalu membutuhkan lebih banyak lagi artikel. Hmm, oke. Sekarang kembali lagi ke berita ke kami. Jadi tadi udah diceritain hal-hal apa saja yang sebetulnya
dibahas di situ. Oh, ada kegiatan, kemudian misalnya ada artikel-artikel menarik. Seingatku tuh kalau dulu di berita GKMI itu suka ada apa namanya bikin prakarya. Ingat gak sih? Pasti bagian belakang-belakang, iya bikin prakarya tuh. Tanya deh sama kalian, lihat majalah yang paling belakang-belakang tuh pasti ada tuh. Entah bikin keterampilan apa, gitu, pakai kertas atau apa. Kemudian juga ada kuis kadang-kadang. Kemudian hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang juga dirindukan sama pembaca ya, sama reader ya. Nah, apakah itu juga masih dibawa, Jen, ketika itu sudah masuk ke media yang sekarang udah berkembang ke multimedia yang lain? Apa itu masih kamu bawa atau kamu sudah punya kemasan yang berbeda terhadap berita GKMI? Jadi untuk sekarang kita memfokuskan ke online lebih kepada em, berita-berita ya, Ci, lebih Mhm. berita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke depannya. Karena memang Mhm. kami masih merencanakan untuk eh, menyediakan versi cetaknya gitu, masih majalah. Oke. Cuman mungkin tidak setiap bulan. Dan Hmm. di majalah ini kita mau mengulas lebih banyak tema dan topik gitu, yang tidak hanya seputar kekristenan, kesaksian, berita, berita, tapi juga mengenai kehidupan kita sehari-hari begitu. Hmm. Jadi Oke. tetap mengikat kehidupan sehari-hari dengan kehidupan kekristenan. Seperti Oke, that is good ya. Sekarang mulai dari yang kelasannya cuman eksklusif GKMI, sekarang betul. udah mulai bergeser ya. Nah, kita mau lebih membahas tema yang lebih luas. Oke. Nah, kalau gitu, eh, tadi kan aku sempat juga menanyakan, apalagi sih Jen yang mau kamu kerjain setelah ini, gitu kan? Apalagi yang mau kamu kerjain ini udah YouTube, udah ya. Nanti aku mau kerjain lagi, mungkin ke sosial media lain. Apalagi yang mau kamu kerjain bareng sama Berita GKMI? Kalau dalam data GMI untuk saat ini kita mau lebih konsisten dalam mengeluarkan konten-konten Mhm. dan juga mengeluarkan konten-konten yang lebih menarik gitu ya. Jadi nggak Hmm. cuman berita ini sekarang sudah bisa dibaca di website, tapi kita juga mau mengeluarkan konten-konten yang menarik dan menjawab pertanyaan masa kini. Hmm. Misalkan tentang isu-isu yang kemarin lagi trending seperti Kristen progresif gitu. Mhm, mhm. Dia membuka wacana untuk jemaat bisa ada hal-hal yang ingin didoakan Oke. gitu, dan juga em, menjadikan Berita GKMI sebagai benar-benar media yang relevan di masa kini. Betul, betul. Memang itu tantangannya ya sekarang. Kita mau memberitakan apa melalui media ini gitu. Sama halnya seperti Radio Muria. Lagi-lagi ya promosi, gitu. Numpang promosi ya. Radio Muria juga ingin supaya kekasih Muria, nonton setia, kemudian yang untuk ikutin follow-follow juga ya berita GKMI supaya Anda juga bisa dapat informasi terbaru dan terkini itu tentang GKMI. Karena sepanjang bulan dari bulan Juni nanti sampai bulan Agustus ya, kita akan membahas semuanya tentang GKMI dan bagaimana kita bisa merasa punya kedekatan dan intimasi dengan GKMI. Nah, kalau tak kenal maka tak sayang, maka kenalah dengan BGKMI ya. Karena melalui BGKMI kalian bisa tahu banyak hal tentang berita-berita yang paling update di sekitar GKMI. Anda juga bisa terinspirasi ya dengan kisah-kisah yang mungkin akan diterbitkan di websitenya ya Jen ya. Websitenya tadi apa Jen? Beritagkmi.org. Nah, itu. Jadi gampang banget nanti siapa tahu kita bisa keluarkan link tree-nya gitu. Nanti kita bisa lebih gampang ke Kasih Muria dan Anda yang sedang menonton untuk mendapatkan informasi tentang GKMI. Nah, tadi udah tentang hal-hal yang paling menarik. Kemudian kesempatan untuk jadi reporter juga besar
ya. Nah, terakhir nih Jen, pesan dari kamu nih Jen, buat teman-teman, kekasih Muria, anak-anak muda nih. Ini kan yang ngerjain multimedia itu kan anak-anak muda nih Jen. Hmm. Apa pesan dari kamu buat teman-teman muda-muda ini supaya lebih bersemangat dalam hal melayani? Eh, Mungkin satu hal bahwa ini juga untuk mengingatkan aku sendiri, mari kita lakukan semua ini untuk Tuhan. Jadi bukan hanya untuk kita dan bukan hanya untuk gereja kita juga, tapi untuk Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan dan aku percaya kalau kita selalu ingat ini, kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk selalu mengerjakan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dengan sukacita. Oke. Wow, luar biasa banget. Dari Jen kita bisa belajar muda itu bukan hambatan. Ya, justru muda itu harus bisa menginspirasi juga. Sekalipun yang dikerjakan itu bukan media populer, tapi sekarang saatnya menjadikan media itu menjadi lebih populer. Karena dia kan tidak kehilangan esensinya ya tentang berita itu, tetapi hanya dikemas dalam bentuk yang berbeda. That is good. Dan semoga kekasih Muria dimanapun Anda berada boleh terinspirasi dari obrolan saya bersama dengan Jen sore hari ini. Kiranya ini benar-benar membuat Anda semakin mengenal GKMI, tidak hanya dari topik-topik yang kemarin kita sudah bahas ya tentang aku GKMI, bagaimana Menonet lebih dekat dengan GKMI, tentang misi perdamaian, misi penjangkauan. Dan sekarang kita berkenalan dengan berita GKMI yang juga akan membuat Anda lebih mengenal siapa GKMI sebenarnya. Jadi jangan sampai kelewatan setiap hal tentang GKMI supaya Anda lebih memiliki GKMI. Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menyaksikan siaran kita sore hari ini. Semoga menginspirasi dan memberkati kekasih Muria. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.